Yang membatalkan wudu ada 4 hal. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja yaqinan min sabilaini, sesuatu yang keluar secara yakin dari 2 jalan, ya, dari 2 jalan. Ai min ahadihima, atau dari salah satu jalan. Apa kedua jalan tersebut? Ai min gubulihi au duburihi, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyina bil ikhlasi wa sidqi wal khawf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini, di majelis ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan nanti hari Sabtu malam Ahad, malam nisfu Sya'ban, ya. Malam nisfu Sya'ban, malam yang dianjurkan untuk dihidupkan malam tersebut dengan ibadah. Dan malam tersebut malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan yaghfirallahu li jami'il muslimin fi tilka lailah illah. Kata Rasulullah SAW, semua dosa orang-orang muslim di malam nisfu Sya'ban diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosanya. Illa, tapi ada pengecualian. Ada beberapa macam manusia yang yang dosanya enggak diampuni sama Allah walaupun di malam nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah likahinin. Likahinin itu orang yang suka ngirim-ngirim sama orang lain, ya, yang suka jahilin orang, ya. Nah, itu di malam nisfu Sya'ban, ketika manusia mendapatkan ampunan dari Allah, nah orang tersebut enggak dapat ampunan kecuali kalau dia bertobat. Segera dia bertobat. Lisahirin, dan kepada orang yang tukang nyihir, tukang sihir, ya. Kalau dia mau mendapatkan ampunan Allah, segera bertobat. Kalau dia enggak bertobat juga di malam nisfu Sya'ban, maka dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahin, kata Rasulullah, dan juga orang yang musyahin. Musyahin itu orang yang punya kebencian kepada orang lain, punya kebencian kepada orang lain. Dalam hatinya itu masih ada rasa benci kepada manusia, pada hewan, kepada apanya, ya, apalagi kepada saudaranya, apalagi kepada kakaknya, adiknya, tetangganya, ya, yang masih punya permusuhan, ya, dengan orang lain, maka dosanya enggak diampuni. Walaupun dia ngikut di sini, habis maghrib baca Yasin 3 kali, baca niatnya, baca doanya, ya, tapi kalau masih ada dendam dengan orang lain, masih ada benci sama orang lain, enggak diampuni sama Allah. Kemudian wa aqil walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, enggak diampunin dosanya sama Allah. Kemudian wa mudminil khamar. Mudminil khamar, orang yang masih minum minuman keras,
yang masih mabok-mabokan, yang masih nyekek botol dicekek mudah, minum-minuman keras, minuman yang lembek masih banyak, yang keras diminum aja, cendol, cincau masih banyak, ya. Minuman keras diminum aja. Nah, masih minum minuman keras, dia belum bertobat, di malam nisfu Sya'ban enggak dapat ampunan dari Allah, enggak mendapatkan ampunan. Kemudian juga waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi, ya. Tali silaturahmi itu orang yang masih punya kerabat sama dia, ya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, bibinya, pamannya, itu masih kerabatnya dia. Masih memutus tali silaturahmi, enggak dapat ampunan Allah. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu malam yang sangat keramat. Kenapa? Karena catatan amal kita bakal dilaporkan kepada Allah. Jadi hari Sabtu ba'dal asar sebelum maghrib itu catatan amalan kita 1 tahun yang lalu dari nisfu Sya'ban yang kemarin ditutup sama malaikat. Nah, laporan kepada Allah, catatan amal selama 1 tahun. Habis maghrib dibuka lagi lembaran yang baru, buku yang baru, yang lama dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya biasanya orang-orang dulu tuh sebelum nisfu Sya'ban dia pada datangin dulu saudara-saudaranya. Kalau ada orang tua didatengin orang tuanya, kalau masih ada orang tuanya. Kalau enggak ada saudara-saudaranya didatengin sama dia. Buat apa? Kali-kali kalau ada perkataan yang salah, perbuatan yang salah, ya, kita nyakitin orang dari perkataan, dari perbuatan, mungkin tuh orang nggak seneng dan dia kagak ngomong. Nah, kita datang silaturahmi, minta maaf apa. Jadi catatan amal yang kita berbuat buruk sama orang dan kita minta maaf itu dihapus sama malaikat. Ya, itu dihapus sama malaikat. Ketika dilaporkan kepada Allah hal-hal yang kayak begini ini sebelum dilaporin sama Allah udah dihapus-hapusin sama malaikat. Kenapa? Karena kita telah meminta maaf, minta ridhonya, minta halalnya. Ya, atau di malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat luar biasa. Jadi sebelum masuk di malam nisfu Sya'ban, ya, mari kita tajdidut taubah. Tajdidut taubah itu perbaharui taubat kita kepada Allah, ya. Banyak-banyak lagi taubat, banyak-banyak lagi istighfar sebelum buku amalan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun fi nawaqidil wudu. Fasal tentang nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu ada 4 hal. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja yaqinan min sabilaini, sesuatu yang keluar secara yakin dari 2 jalan, ya, dari 2 jalan. Ai min ahadihima, atau dari salah satu jalan. Apa kedua jalan tersebut? Ai min gubulihi au duburihi, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, ya, dari lubang depan ataupun lubang belakang. Itu dari 2 jalan. Keluar sesuatu dari kemaluan depan atau dari kemaluan belakang, dari kubul ataupun dubur. Sesuatu apa aja, maka batal wudunya, ya. Wudunya itu batal. Ala ai sifatin kana, ya, mau bentuk apapun yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, wudunya batal, ya. Seperti apa? Di sini dikatakan kana walau nahwi audan, seperti kalau keluar sesuatu yang tidak biasa keluar sama orang. Biasanya kan kalau kalau kemaluan depan paling buang air kecil, kalau kemaluan belakang paling buang air besar. Ini sesuatu keluar tapi nggak seperti biasanya. Apa? Seperti keluarnya aud itu kayu, ya, seperti keluar kayu, baik dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Batal nggak wudunya? Kan saya nggak keluar air kencing, misalkan. Kan saya nggak keluar air besar, batal nggak wudunya? Batal. Mau keluar apa aja pokoknya batal. Mau dia bentuknya cairan, ya, mau bentuknya udara dan lain sebagainya, pokoknya keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang membatalkan wudu. Wadudatun,
ya akhrajat ra'suha wa in raja'at, atau keluar dud apa itu? Cacing, ya, atau keluar cacing, berasa nih keluar cacing, ya, keluar cacing berasa, batal tuh wudunya. Dia punya wudu keluar cacing. Biasanya kan dulu ada anak-anak kecil tuh, biasanya kalau cacingan diminumin Kombanterin tuh, kita keluar tuh cacingnya, ya. Kalau misalkan anak gede diminum Kombanterin, dia punya wudu, keluar cacingnya, nggak buang air besar tapi keluarnya cacing doang, cacingnya keluar, batal wudunya. Misalnya cacingnya masih hidup, misalnya keluar palanya doang, habis itu masuk lagi, batal nggak tuh? Ya batal, pokoknya keluar, dia mau keluar semua, dia mau keluar masuk lagi, batal, ya. Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Wa in raja'at, walaupun kembali lagi tuh cacing masuk ke dalam, ngeluarin palanya doang, batal. Warihun walau min kubulin, atau keluarnya rih, udara, angin, ya, maaf kentut, batal nggak wudunya? Batal. Kentut batal wudunya. Walaupun misalkan kentut kan biasanya dari kemaluan belakang, ini kentut dari kemaluan depan, batal nggak? Batal, ya. Pokoknya dari dua jalan tuh, kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Ghairil mani, kecuali mani. Kalau keluarnya mani, maka tidak membatalkan wudu. Dia punya wudu keluar mani, ya, tidak membatalkan wudu. Illa mani syakhsin nafsihi al khariju minhu awalan binahwi nadara fala yanqud, ya. Nah, maninya ini siapa? Katanya di sini dikatakan adalah mani dirinya sendiri yang keluar karena melihat, ya, karena dengan pandangan atau dengan melihat. Maninya mani dirinya dia sendiri, dia punya wudu. Ya, ada orang yang namanya salisil mani, ada salisil bol. Salisil bol tuh orang yang netes terus, air kencingnya netes terus tuh, ya. Udah diapa-apain pokoknya netes terus, ya. Nah, itu namanya salisil bol, orang yang air kencingnya netes terus, ya, nggak berhenti dah. Ini kalau netes terus, wajib nggak dia sholat? Wajib. Sholat tetap wajib, harus, kan keluar air kencingnya. Nah, ini namanya orang yang uzur, ya. Dia tetap sholat, tetap. Kapan dia sholat? Dia sholat nanti. Orang yang salisil bol tidak boleh, misalkan sholat isya wudunya sekarang, nggak boleh. Wudunya ntar. Kapan? Kalau udah mau qomat, dia wudu, setelah wudu langsung dia sholat, ya. Tapi dalam sholat masih tetap netes tuh air kencingnya, nggak apa-apa, ya. Setelah sholat kelar salam, udah boleh nggak dia sholat sunnah? Udah nggak usah, udah, ya. Itu namanya orang yang salisil bol, tapi dia harus pakai kapas atau pakai penahan supaya nggak jatuh betul namanya najisnya, ya, supaya nggak jatuh najis. Atau dia sholat sendiri, ya. Kalau dia sholat sendiri nggak sholat jamaah, ya udah ambil air wudhu langsung dia sholat. Nggak boleh ambil air wudhu sholatnya ntar nggak boleh, ya, langsung dia sholat. Nah, itu salisil mani. Ada orang namanya salisil bol, salisil bol tadi. Ada orang namanya salisil mani, maninya keluar aja gitu, ya, nggak kenapa-napa keluar. Ada orang hanya bimujaradin nadhar, hanya dengan melihat aja syahwat langsung keluar maninya, padahal nggak apa-ngapain, ya. Nah, di sini dikatakan kalau orang yang keluar mani tidak, dia punya wudu, dia melihat orang, ya, melihat wanita, ya, kemudian keluar maninya, batal nggak wudunya? Kagak. Kalau keluarnya yang tadi itu sesuatu seperti cairan, air kencing, buang air besar atau kentut dan lain sebagainya, semuanya batal. Mau keluar dari kemaluan depan, mau keluar dari kemaluan belakang, batal, kecuali mani. Kalau mani nggak membatalkan, tidak membatalkan wudu, tapi maninya diri sendiri, ya, maninya diri sendiri. Li'annahu aujabal a'dhamul amrin wa huwa al-ghusl maksusu kaunuhu maniyan fala yujabu adwanuhuma wa huwa al-wudu, ya. Wa bi umumi kaunihi kharijan. Nah, dia nggak batal wudu, tapi harus mandi besar. Orang punya wudu keluar mani, batal nggak wudunya? Kagak. Apa yang diharuskan sama dia? Mandi besar. Mandi besar tetap dia harus mandi, mengangkat hadas junubnya dia, hadas janabahnya dia.
Kalau misalkan dia punya wudu keluar mani, harus mandi besar, mandi besar. Ketika dia mandi besar, tidak menyentuh apa-apa tangannya, nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Berarti wudunya itu masih tetap ada, masih tetap ada. Selama dia tidak menyentuh hal-hal yang membatalkan wudu, wudunya tetap ada. Tapi yang diwajibkan sama dia adalah mandi besar. Ya. Wayan gutul waladul jaf alal aujah khilafan li Zarkasi li'anahu fihi min mani rajulin wa khuruju ghairi mani syakhs yangut, kecuali kalau maninya orang lain batal wudunya, bukan maninya dia, ya, atau dinyentuh atau apa, karena mani orang lain batal wudunya. Yang enggak batal wudu itu kalau maninya diri sendiri. Walawin fasala manihi tsumma ada ilaih wa kharaja minhu nagat, ya, pada dzalika Imam Ibnu Hajar. Nah, katanya Imam Ibnu Hajar mengatakan walaupun maninya dia, ya, ini mani dari punyanya dia, terus jatuh atau ketempelan tembok, habis gitu disentuh lagi, batal wudunya. Dia punya wudu, keluar air mani dari dirinya dia sendiri kan nggak batal. Nah, jatuh atau kena tembok atau kena sarung, ya. Nah, dari dia pindah tuh mani ke sarung, ya. Nah, ketika dia keluar mani nggak batal, maninya nempel di sarung dia, wudunya dia tetap nggak batal. Tapi ketika maninya itu tersentuh lagi sama dia, batal wudunya, ya, karena sudah berpisah dari tubuhnya dia, ya. Karena sudah berpisah dari tubuhnya dia dan kembali lagi kepada dia, katanya ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan batal wudunya, ya. Kalau ada ketemu antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, mana pendapat yang kita terima? Dua-duanya boleh. Karena itu perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, tetap dia di bawah madhab Imam Syafi'i. Ya, jadi yang mana aja boleh kita ambil. Nah, itu berbeda zaman Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli itu satu zaman dia. Di satu zaman. Perbedaannya Imam Romli itu orang yang kaya, ulama tapi kaya tapi kagak pelit, dermawan. Imam Ibnu Hajar kebalikannya, sezaman nih berdua. Imam Ibnu Hajar kebalikannya, dia ulama, alim tapi miskin, ya, tapi miskin. Kebalikan sama Imam Romli, ini sahabatan berdua, sahabatan, yang satu kaya, ulama kaya, yang satu ulama miskin. Sehingga satu saat dikatakan istrinya Imam Romli ini, karena dia orang kaya, dia mau berbuat apa aja bisa, ya. Kesenangannya istrinya Imam Romli ini, dia suka berenang. Kadang kalau berenang itu diajak teman-temannya. Ini berenang di sini sama berenang di sana beda. Kalau kita berenang di sini campur lagi perempuan, mau kecil, mau gede, mau tua, mau muda, campur jadi satu. Kalau sono enggak. Kalau di sana itu kolam berenang, ente kalau mau berenang nyewa satu kolam. Nyewa tuh satu kolamnya nggak gede, ya. Nah, itu kalau ente mau berenang, ya nyewa satu kolam. Satu kolam ente mau isiin keluarga boleh, mau isiin teman-teman perempuan semua boleh, teman-teman laki semua boleh. Jadi satu kolam berenang ya kita harus sewa. Kalau di sana, kalau di sini kan kagak, kita nyampur semua, ya. Nah, istrinya Imam Romli, dia paling suka berenang. Karena dia orang kaya, punya duit, kadang disewa tuh kolam berenang, dibawa temannya di berenang, sewa kolam berenang, dibawa temannya berenang. Jadi nggak campur di sana, laki-laki, perempuan nggak campur. Walaupun udah disewa, maka pengawasnya atau kasirnya keluar, isinya buat dia semua, gitu. Nah, satu ketika istrinya Imam Ibnu Hajar ini, dia kepengen berenang. Ya namanya perempuan kan, didengar omongan-omongan, saya juga mau berenang dah, gitu. Ngomong sama suaminya, wahai suamiku, suaminya Imam Ibnu Hajar nih, orang yang miskin. Wahai suamiku, saya mau berenang. Oh, ya udah, nanti ya, saya kumpulin duit dulu. Dikumpulin tuh duit sama Imam Ibnu Hajar. Udah dikumpulin duit, lama ditabung, kira-kira udah cukup buat nyewa satu kolam berenang. Kemudian dikasih tuh duit sama istrinya, nih, insya Allah cukup buat engkau berenang. Oh, seneng nih istrinya, bawa tuh duit ke kasir. Wahai kasir, saya mau berenang hari ini duitnya saya mau nyewa.
Kata kasir mengatakan ente terlambat. Kenapa? Karena ini kolam renang udah disewa sama istrinya Imam Romli, baru aja disewa. Coba kalau datangnya sebelumnya mungkin bisa disewa, tapi hari ini udah disewa sama istrinya Imam Romli. Kecewa dia kecewa, datang kepada suaminya. Wahai suamiku, engkau ini orang miskin, ya. Aku mau berenang aja engkau mesti ngumpulin duit, mesti nabung dulu, baru saya bisa berenang. Coba lihat tuh teman kamu Romli, istrinya dia orang kaya, istrinya kapan aja dia mau berenang, dia bisa sewa tuh kolam berenang. Ya, ditanya kenapa? Hari ini saya mau nyewa kolam berenang, udah disewa duluan sama istrinya Imam Romli. Ini gara-gara kamu, katanya. Kamu miskin, kamu begini. Loh, kata suaminya mengatakan, bukan begitu, ya. Bukan saya nggak mau dunia, bukan saya nggak mau jadi orang kaya, bukan. Kalau engkau mau kalau saya mau jadi orang kaya, saya bisa menjadi orang kaya. Kalau engkau mau, saya akan berikan apa yang engkau mau. Itu istrinya dibawa sama Imam Ibnu Hajar ke sumur. Dulu kan biasanya ada sumur tuh, setiap rumah di sumur. Itu sumur dilemparin ember, masukin ke dalam sumur, kemudian ditarik sama Imam Ibnu Hajar. Itu satu ember isinya emas, perak, permata semua, bukan air lagi. Dikasih tuh, saya kalau mau kaya bisa. Itu satu ember emas permata semua. Dimasukin lagi tuh ember kedua, dia tarik lagi sama isinya sampai 3 kali ember. Saya mau kaya bisa, cuma saya nggak mau kaya. Sekarang kau pilih, kau mau ini emas permata, perak dan segalanya perhiasan, atau saya? Kalau engkau mau ini, kau ambil, kau tinggalkan saya. Tapi kalau kau mau sama saya, ini saya balikin lagi ke sumur. Ya udah, ngerti istrinya. Ya udah, saya mau kamu. Udah dibalikin 1, 2, sisain sedikit nggak boleh bang, nggak boleh. Semuanya masukin ke sumur semuanya. Ya, kalau mau sama saya, lillahi taala. Kalau nggak mau, tinggalin. Ya, itu orang-orang yang nggak memikirkan tentang hidup duniawi. Udah hidup begitu aja udah cukup. Nggak usah hidup yang terlalu terlena. Biasanya orang dengan terlena terhadap dunianya, akhirnya lupa terhadap akhiratnya. Cuman kalau dunia yang dipegang sama ulama, nggak bakal terlena. Dunianya yang ngikut sama dia. Kalau ada ulama kaya, ya pantas. Kenapa? Mungkin dunia yang dia bisa taklukkan itu dunia, walaupun dia kaya. Kalau kita kan beda, orang awam dikasih kaya, udah tinggalin tuh akhirat. Lebih memilih kekayaan daripada akhirat. Kalau ulama dia tahu tekniknya, dia tahu caranya, walaupun dia kaya, dia nggak terlena terhadap dunia. Sama seperti sahabat Rasulullah SAW namanya Thauban. Thauban ini orang miskin, saking miskinnya punya baju cuma satu, gamis, punya baju cuma satu. Kalau Rasulullah sholat, dia sholat sama Rasulullah, ikut sholat berjamaah. Habis Rasulullah salam, Thauban jalan. Diperhatiin sama Rasulullah, ini kenapa Thauban jalan? Habis salam jalan, nggak zikir dulu, nggak sholat, nggak doa dulu. Besok begitu lagi, habis sholat jamaah, kemudian habis Rasulullah salam, dia jalan. 3 kali begitu. Hari ketiga begitu Rasulullah salam, Thauban udah mau jalan, dipanggil sama Rasulullah. Ya Thauban, sini dulu, duduk dulu sini. Kau zikir dulu, kau doa dulu. Udah selesai, dipanggil sama Rasulullah, sini. Saya perhatikan kau, ya. Setiap selesai salam, habis sholat salam, kau jalan. Sampai 3 kali saya perhatikan kau sama hari ini. Kenapa? Kata Thauban, ya Rasulullah, saya bukan nggak mau zikir, saya bukan nggak mau doa. Baju saya cuma satu. Selesai saya sholat di sini, istri saya nungguin di rumah, dia mau sholat. Jadi gantian tuh bajunya sama istrinya. Bajunya cuma satu, gantian. Dan habis di sholat, dia pulang ke rumah, sekarang istrinya yang sholat di rumah. Habis itu dia pakai lagi bajunya dia sholat, kemudian kasih lagi istrinya buat sholat. Ganti-gantian tuh baju, saking miskinnya tuh.
Kita miskin tapi bajunya masih selemari. Ya, kita ngaku miskin tapi bajunya masih selemari. Ini udah miskin parah udah. Cuma satu doang bajunya. Sampai Sauban bilang begini, ya Rasulullah, doain saya deh biar jadi orang kaya. Kata Rasulullah, jangan deh. Keadaan kamu yang sekarang ini lebih bagus daripada ente jadi orang kaya. Nah, besok Sauban ngerayu lagi Rasulullah, ya Rasulullah, doain dong saya bisa jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya kan saya bisa duduk di sini, ya habis salam saya nggak jalan, saya bisa zikir sama kamu, saya bisa berdoa dengan kamu. Kata ya Rasulullah, jangan deh. Ya, keadaan kamu sekarang lebih bagus, lebih enak daripada jadi orang kaya. Nah, hari ketiga ngerayu lagi. Rasulullah dirayu sampai 3 kali, nggak tahan juga. Ya udah dah, didoain sama Rasulullah biar jadi orang kaya. Sauban pulang, ya. Ini doanya Rasulullah SAW. Sauban pulang. Sauban ini punya kambing 2, laki sama perempuan. Ya, saking rajinnya tuh Sauban, ini kambingnya laki perempuan beranak berkembang. Ya, udah rumahnya kecil. Itu rumah udah kambing semua, udah kagak bisa tidur. Saking banyak tuh kambing, saking berkahnya tuh doa Nabi Muhammad. Ya, ini rumah udah kambing semua. Sauban pikir ini udah nggak mampu dah, rumah ini udah nggak mampu, jual lagi tuh kambing, kemudian beli lagi tanah yang besar, makin besar lagi tuh kambing, makin banyak lagi tuh kambing. Dibeli lagi tanah yang paling besar, makin banyak lagi tuh kambing, kembang tuh kambing berkah. Saking enaknya tuh dagang kambing, saking enaknya melihara kambing, sampai lupa sholat. Sholat udah kagak sholat jamaah lagi. Udah kesibukan sama kambing, udah nggak sholat lagi sama Nabi Muhammad. Sampai satu ketika selesai sholat Jumat, nih Sauban lagi gembala kambing. Ada sahabat Nabi Muhammad selesai sholat, kemudian sahabat namanya pulang ketemu sama Sauban. Dikatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Rasulullah? Udah nanyain kabar, berarti udah lama tuh nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Dinanyain bagaimana kabar Rasulullah? Oh, Rasulullah baik, alhamdulillah begini. Ya, kamu kenapa nggak kelihatan lagi di masjid? Ini kambing, ya, udah kebanyakan tuh kambing sampai masjid lupa. Udah. Akhirnya nggak lama dari situ turun ayat untuk bayar zakat. Kata Rasulullah SAW, sampaikan ayat tersebut untuk orang-orang yang kaya, termasuk Sauban. Udah kaya dia. 40 orang punya 40 ekor kambing, zakatnya 1 kambing. Ini kambingnya udah banyak tuh Sauban. Termasuk Sauban, sampaikan ayat ini kepada Sauban. Rasulullah perintahkan untuk membayar zakat. Sampai itu utusan Nabi Muhammad kepada Sauban. Sampai kepada Sauban mengatakan, ini pesan dari Nabi Muhammad. Turun ayat dari Allah pada orang-orang yang mampu untuk membayar zakatnya. Disampaikan kepada Sauban. Sauban mengatakan, ya udah kamu pulang aja dulu, nanti saya temuin Rasulullah. Udah. Akhirnya nih utusan Rasulullah SAW ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya disuruh pulang sama Sauban. Mana zakatnya dia? Dia nggak ngeluarin zakat. Katanya nanti dia akan menemui engkau. Wah, marah Rasulullah. Marah. Akhirnya Rasulullah SAW marah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wail ya Sauban sampai 3 kali. Celaka engkau Sauban sampai 3 kali. Rasulullah ngomong gitu, di situ ada sepupunya Sauban. Kaget deh, langsung lari ke Sauban. Sauban, celaka kamu. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan kepada kamu 3 kali, celaka engkau Sauban sampai 3 kali. Itu Sauban ketakutan, dia bawa kambingnya pada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini saya mau bayar zakat. Kata Rasulullah SAW, enggak, zakat kamu ditolak oleh Allah. Allah menolak zakat kamu. Tadi datang utusan saya untuk bayar zakat, tapi engkau menolaknya. Sekarang zakat kamu ditolak oleh Allah. Allah menolak zakat kamu, saya juga nolak zakat kamu. Zakat yang ditolak. Itu Sauban ambil pasir, ditaruh di atas kepalanya. Itu tanda orang nyesal. Dibawa kambingnya balik lagi. Sampai Rasulullah meninggal, dia nggak bayar zakat. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar, itu kambing mungkin banyak. Dari doanya Nabi Muhammad, akhirnya dibawa kambingnya, wahai Abu Bakar, ini saya bawa zakat saya. Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah nolak zakat kamu.
Nabi Muhammad nolak zakat kamu, gimana saya mau nerima zakat kamu? Saya juga nolak zakat kamu. Sampai di zaman Sayyidina Umar, bawa lagi tuh kambingnya buat zakat. Katanya Sayyidina Umar, Allah nolak zakat kamu, Nabi Muhammad nolak zakat kamu, sahabat saya Sayyidina Abu Bakar nolak zakat kamu, saya juga nolak zakat kamu. Sampai di zaman Sayyidina Utsman, dia meninggal di zaman Sayyidina Utsman. Makanya kalau minta doa hati-hati, ya. Kadang-kadang doa dikabulin, kitanya nggak bisa megang tuh doa, bukan kemampuannya kita. Coba dulu kalau dia dengerin nasihat Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad mengatakan keadaan kamu sekarang lebih baik daripada jadi orang kaya, dia masih duduk, masih bisa sholat jamaah sama Nabi Muhammad, walaupun bajunya satu. Mungkin nanti datang rezeki yang lain, dia bisa beli 2 baju dan lain sebagainya, ya. Daripada drastis langsung jadi orang kaya tapi melupakan akhirat, lebih baik pelan-pelan. Nggak jadi orang kaya nggak apa-apa, yang penting akhiratnya benar, ya. Daripada jadi orang kaya akhiratnya kagak benar, jadi nggak benar semuanya, ya. Jadi kagak benar semuanya, ya. Walau infasana. Tadi dikatakan wa khuruju ghairi mani. Nah, kalau apa tuh namanya, dari mani orang lain, maka membatalkan daripada wudunya. Kemudian wasaniha, dan juga yang wa kharaja minhu nagat apa dari Imam Ibnu Hajar, ya. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan wudu adalah al-masu qabulil adami, menyentuh kemaluannya manusia, ya. Menyentuh kemaluan manusia. Au jani aymasu juz'un minhu min nafsihi au ghairihi min rajulin aw imra'atin walau mabanan in bagiasmuh wa ila fala. Nah, menyentuh kemaluan, baik kemaluan diri sendiri atau kemaluan orang lain, ya. Menyentuh kemaluan maka membatalkan wudu. Kita punya wudu, kita sentuh kemaluan kita, batal. Kita nggak nyentuh kemaluan kita nyentuh kemaluan orang lain, batal, ya. Walau mabanan. Apa mabanan? Mabanan di sini dikatakan al-adwu munfasilu min adamin aw hayawanin. Al-adwu munfasilu. Jadi apa tuh namanya? Bagian kemaluan yang sudah terpisah dari tubuh, ya. Bagian kemaluan yang sudah terpisah dari tubuh. Tapi kalau masih disebut dengan namanya, maaf ya, maaf. Misalkan ada orang yang misalkan ada orang yang kemaluannya putus nih, misah dari badannya. Udah dah, kita jalan-jalan deh. Ada apaan tuh? Ada burung orang tuh, ya. Ya, misalkan udah misah nih dari badannya. Temu di jalanan, kita punya wudu, kita pegang, batal. Kalau masih bentuk kemaluan, masih berbentuk kemaluan, ya. Misalkan naudzubillah min dzalik, kan rel, ada orang ketabrak rel, hancur semua, ya. Sampai alat vitalnya tuh misah, ya. Nah, satu waktu lagi nongkrong, ketemu nih alat vital yang kemarin tabrakan. Kita punya wudu, kita sentuh tuh, batal. Walaupun sudah terpisah dari tubuhnya, tapi masih bentuk alat vital, maka batal wudunya kalau kita pegang. Misal kecuali kalau udah hancur semua, nggak tahu nih daging apa, kagak tahu, ya. Udah kagak ada namanya, kita pegang, batal nggak wudunya? Kagak batal. Kenapa? Karena namanya udah berubah, udah kagak ada lagi alat vital, daging doang gitu. Misalkan daging doang, nggak batal, ya. Karena sudah berubah daripada namanya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul salah ni syani zahiran wa batinan fid dini uduna wal akhirah afiyatan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fil afiyah karimna bi kamil futuh wal munuh wa rasuh wasah jasad wal qalbi rakhrimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istighna linas wa akhtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamila li khairat dunya wal akhirah wa ruhil Imam Nawawi wa thabbatana ala ma fi tuhib wa ja'alna mimman tuhib wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah.